Apa itu sholat duha? Sholat duha itu merupakan sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari sudah setinggi tombak hingga menjelang masuknya waktu zuhur. Jadi sholat duha ini adalah sholat yang dilakukan ketika matahari sudah terbit, dan terbitnya itu sudah setinggi tombak. Tidak boleh dilakukan sholat duha pas matahari terbit tepat, itu tidak boleh. Itu waktu yang dilarang. Tapi harus menunggu sampai matahari itu setinggi tombak. Batasnya sampai kapan? Ketika mau masuk waktu zuhur, ya 10 menit atau 5 menit sebelum waktu zuhur. Makanya kalau misalkan ada waktu, ada kadang-kadang tulisannya syuruk, betul? Ada tulisannya tuluk, itu waktu pas terbitnya matahari. Nah, di waktu itu belum boleh. Kita tunggu sampai 10 menit atau 15 menit. Nah, itu baru mataharinya naik setinggi tombak, itu waktu duha. Dan sholat duha ini minimal dikerjakannya berapa rakaat? 2 rakaat minimalnya. Dan keutamaannya sangat banyak sekali tentang sholat duha ini. Di antaranya apa? Sholat duha itu menggantikan kewajiban sedekah untuk semua persendian. Jadi di badan kita ini ada 360 persendian, di mana masing-masing persendian wajib kita sedekahkan. Bisa kita bayangkan, persendian ada 360 dan masing-masing harus kita sedekahkan. Kira-kira kita mampu apa enggak? Ya enggak mampu. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi itu, fil insani situna wa thalathmi'ati mafsilin. Manusia itu memiliki 360 persendian. Manusia itu memiliki 360 persendian, di mana setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk disedekahi. Sehingga para sahabat akhirnya bertanya, famanil ladzi yutiku dzalika ya Rasulullah? Lalu siapa yang mampu bersedekah atas persendian-persendian yang sebanyak 360 itu? Tentu kan enggak ada yang mampu bersedekah sebanyak itu setiap hari. Maka Rasulullah mengatakan, an-nukha'atu fil masjid tadfinuha aw syai'u tunahhihi 'anit tariq fa illam taqdir fa raq'atad duha tujzi'u anka. Ketika sahabat bertanya, siapa yang mampu? Rasulullah menjawab, menanam bekas ludah di masjid itu sedekah, menyingkirkan duri di jalan sedekah. Intinya kalau kita berbuat kebaikan itu sedekah. Tapi bagaimana kita bisa mampu tiap hari 360 kita hitung? Nah, akhirnya Nabi mengatakan, kalau memang tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau sedekah-sedekah itu, bisa kalian ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Makanya minimal kalau bisa diistiqomahkan sholat duha 2 rakaat minimal itu. Kenapa? Karena itu mencukupi sedekah untuk 360 persendian. Yang kedua, keutamaannya adalah akan dicukupi urusan di akhir siang. Nabi itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha. Karena apa? Akfika akhirahu. Kalau misalkan kita tidak meninggalkan 4 rakaat sholat duha di awal siang itu, maka itu akan mencukupi di akhir siang. Maksudnya apa? Ya macam-macam maksudnya. Dengan kita sholat 4 rakaat itu bisa menjaga kita dari terjerumus dari kemaksiatan, dari musibah, ya. Intinya tercukupi semuanya. Ya, dilindungi keselamatan kita dan lain sebagainya. Itu kalau kita melaksanakan berapa? 4 rakaat. Melaksanakan 2 rakaat tadi sudah sebagai pengganti 360 persendian yang harus kita sedekahkan. 4 rakaat kita sudah tercukupi semuanya. Selamat, aman, rizki lancar, tidak terjerumus kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang ketiga, keutamaan dari sholat duha itu apa?
kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Nabi mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, syaratnya supaya kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna, pertama sholat subuh berjamaah, wajib berjamaah, syaratnya itu supaya dapat pahala ini. Dikatakan man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'adah, kemudian dia duduk, yazkurullah hatta tatlu asy-syamsu, dia berzikir sampai terbit matahari, thumma shalla rak'ataini, kemudian setelah terbit matahari setinggi tombak dia itu sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, tambah, maka dia itu mendapat pahala seperti haji dan umroh, sempurna, kata Nabi. Dan sholat ini biasanya kita kenal dengan sholat isyraq. Ada yang pernah tahu sholat sunnah isyraq? Ya, sholat sunnah isyraq itu cara pelaksanaannya, kita harus sholat subuh berjamaah, kemudian gak keluar kemana-mana, tetap iktikaf di dalam masjid, zikir, atau ikuti pengajian, atau kita mengaji, membaca Al-Quran sampai matahari terbit setinggi tombak, habis itu sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu namanya sholat duha, sama dengan sholat isyraq. Ada yang mengatakan sama, sholat isyraq ini adalah sholat duha yang awal, yang pertama, di waktu pertama. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang membedakan, sholat isyraq itu beda dengan sholat duha. Kalau sholat isyraq itu yaitu yang tadi dilakukannya tepat terbit langsung, itu sholat isyraq. Maka berikutnya sholat duha. Nah, ada yang membedakan seperti itu, ada yang menyatakan sama. Intinya gimana? Intinya kalau kita melakukan 2 rakaat di saat terbit matahari, dengan syarat kita sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian kita tidak kemana-mana, zikir di dalam masjid sampai terbit matahari, maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah ini, ada yang mengatakan sholat duha itu bukan sholat isyraq, ada lagi yang mengatakan sholat duha adalah sholat isyraq. Ini tidak perlu dipermasalahkan, karena intinya pahalanya ya seperti haji dan umroh secara sempurna. Terus keutamaan yang lainnya, dikatakan bahwa sholat duha itu termasuk sholat awwabin. Apa itu sholat awwabin? Sholat awwabin itu adalah sholatnya orang yang kembali taat. Rasulullah mengatakan, la yuhafizu ala sholatid duha illa awwabun wahiyya sholatul awwabin. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awwab, yaitu orang yang kembali taat. Inilah sholatnya awwabin. Jadi ada yang mengatakan sholat awwabin itu adalah sholat duha. Ada lagi yang mengatakan sholat awwabin itu sholat yang dilakukan antara maghrib dan isya. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Dalilnya mana? Ada hadis Nabi yang mengatakan, man shalla ba'dal maghribi sittan raka'atin, siapa yang sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu sholat 6 rakaat, ya. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu'in, tidak ngomong hal-hal yang buruk, ya. Pokoknya sholat 6 rakaat, tidak berbicara dengan kejelekan-kejelekan sedikit pun hingga dia selesai, maka katanya apa? Maka dengan itu ia telah dihitung beribadah selama 12 tahun. Ada yang mengatakan sholat awwabin itu sholat duha. Ada yang mengatakan sholat awwabin itu sholat 6 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Bisa kita praktekkan. Setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah. Setelah ba'diyah, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Gak usah ngomongin orang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melakukan, maka dihitung beribadah selama 12 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu beberapa keutamaan dari sholat sunnah duha.